Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, kali ini aku sudah download Al-Quran. Mana ya bacanya ya? Khatam. Sudah download Al-Quran. Terus berencana nanti buat membaca sekaligus menerjemahkannya. Mungkin ada manfaatnya gitu buat kita semua. Al-Baqarah all. Buat kita semua yang terkadang lupa akan makna-maknanya gitu. Al-Baqarah ini artinya sapi betina. Full versi full. Gimana cara bacanya ya? Oh, ini dia. Wow, gini ternyata. Keren ya? Ada banyak manfaat dari baca Al-Quran ini loh guys. Terutama ketika kita tuh merasa sering sekali suara kita tuh terdengar keras di telinga gitu. Dengan baca Al-Quran, suara itu bisa mengecil dengan sendirinya gitu. Terkadang keras sampai kita merasakan sendiri gitu, suara kita tuh keras banget di telinga, apalagi di telinga kita, apalagi didengar orang lain tuh kayak nggak enak gitu loh guys. Pernah kan mungkin kalian merasakan yang seperti itu? Jadi dengan membaca Al-Quran tuh bisa mengecilkan volume suara kita ketika berbicara gitu guys. Oke, langsung saja kita mulai dari Al-Fatihah. Ada 7 ayat dan kita akan terjemahkan semuanya. Dan mohon maaf sebelumnya kalau ada kesalahan atau ejaan ayat-ayatnya, huruf-hurufnya, tajwidnya, karena saya juga di sini tidak begitu menguasai semua faedah, semua tidak bisa sesempurna orang-orang yang sudah mahir semuanya. Cuman saya per hurufnya insya Allah saya bisa. Doakan ya guys. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Artinya ya seperti itu guys. Jadi kemanapun kita melangkah, dimanapun kita berada, ingatlah bahwa Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ini kata pertama, ayat pertama, huruf pertama yang kita sebut gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dengan nama Allah berarti bukan untuk selamat, tapi kita seakan-akan melangkah itu dengan nama Allah gitu. Jadi seperti apa sifat-sifatnya Allah yang ada 100 itu, seakan-akan kita berharap sifat semua itu menyertai kita dalam setiap langkah gitu loh guys. Arti kasarnya gitu. Lanjut. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Segala puji bagi Allah, segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Segala puji bagi Allah, segala puji. Jadi ketika kita berada di atas kursi, pujilah Allah, pujilah Tuhan. Katanya orang Kristen tuh puji Tuhan gitu. Kita di atas kendaraan gitu, pujilah Tuhan, pujilah Allah. Dimanapun berada gitu, ingatlah Tuhan kita dimanapun berada, seluruh alam. Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Jadi ketika kita berdiri maupun tertidur,
kita selalu dikasihi layaknya udara yang kita hirup dan disayangi ketika kita tidur, diberikan mimpi yang indah ketika kita duduk, diberikan pembicaraan yang nyaman, bermanfaat gitu. Seperti itu. Malik yaumiddin. Nah, ini 2 rakaat nih guys. Kalau ada yang ya mati itu 2 rakaat. Kalau sebutan dalam tajwidnya apa ya? Lupa aku. Pemilik hari pembalasan. Jadi ketika kita kalau aku lebih menerjemahkan ke pemilik hari pembalasan itu bukan setelah kita mati terus nanti ketemu kiamat, bukan. Itu memang seperti itu mungkin tujuannya, memang ada yang seperti itu, cuman aku lebih merasakan hari pembalasan dari Allah ini ketika yang lebih terasa banget itu ketika berbuat salah gitu. Maka besok juga akan datang itu hari pembalasan Allah tuh pasti datang buat aku gitu. Jadi ketika kita apapun yang kita perbuat, apapun yang kita lakukan, Malik Yaumiddin, pemilik hari pembalasan itu ada. Jadi segeralah untuk bersadar diri bahwa kita itu sudah berbuat salah. Insya Allah yang awalnya balasan kita itu 100% dan kita bersadar dan menyadarinya gitu, apalagi sampai kita minta maaf kepada apa yang telah kita perbuat, mudah-mudahan bisa berkurang 20% atau 30% gitu loh guys, insapnya pembalasannya gitu. Oke, lanjut 5. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Mungkin di sini kita semua sudah paham arti dari sebuah Tuhan itu seperti apa gitu. Artinya itu hanya kepada Dialah kita menyembah dan hanya kepada Dia juga kita memohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Bacanya itu sebenarnya enggak gitu ya. Ihdinas siratal mustaqim gitu. Enggak enak juga ya bacanya kalau enggak sesuai ya. Enaknya tuh baca kalau enggak begitu mahir dalam tajwidnya tuh kayak hataman gitu. Jadi kayak siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, baca cepat gitu. Ihdinas siratal mustaqim artinya tunjukilah kami jalan yang lurus. Tunjukilah jalan yang lurus. Oke, ini istilahnya baru berbincang-bincang jalan yang lurus itu seperti apa. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Min, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Nah, ini dia guys. Ini yang dimaksud dengan jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya. Ini harus diseleksi perorangan guys, gak bisa. Tapi sekarang menurut keadaan di mana kita tinggal gitu, di mana kita berada dalam kondisi yang seperti ini, pandemi corona seperti ini, siapa yang harus kita lihat gitu? Orang yang seperti apa yang telah diberi nikmat kepadanya gitu loh guys, yang patut kita contoh gitu, jalan yang lurus, jalan yang sebenarnya gitu. Sedangkan di posisi pandemik seperti ini, semua orang itu mengeluhkan gitu, gitu loh guys. Jadi gimana ya kira-kira orang yang seperti apa gitu yang patut jadi buat kita contoh gitu loh guys. Oke, lanjut. Bukan jalan mereka yang dimurkai. Kita nggak bisa sebut satu persatu atau kita nggak bisa mengkategorikan orang itu seperti itu. Cuman aku juga tidak bisa mengatakan itu siapa, ini siapa gitu guys, kalau bukan jalan mereka yang dimurkai. Jadi gimana ya, intinya kita tahu aja dia dapat masalah karena dia telah bersalah gitu. Udah, intinya di situ. Dia tidak akan
menemui masalah gitu kalau dia tidak bersalah gitu, intinya di situ. Dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Nah, jalan mereka yang sesat maksudnya, dan bukan pula jalan mereka yang sesat, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Sesat dalam artian kalau di sini aku, dan berarti kan ada lanjut sambungan dari yang dimurkai, mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Nah, ya intinya agak begitu mirip arti sama gitu dah ya, seperti itu, kira-kira seperti itu guys keutuhan. Aku juga baru tahu loh baca kebacaan, maksudnya baru menerjemahkan saat ini dan baru paham juga saat ini dari arti ayat yang terakhir ini. Jalan orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, itu jalan yang benar. Berarti sepertinya orang yang pertama kita tuh biasanya menurut di zaman era seperti ini yang kita lihat tuh adalah ekonominya. Jujur ya, kalian berani jujur ya. Kalau berani jujur berarti Anda hebat, Anda semangat gitu. Jadi jalan orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya. Jadi seakan-akan kita melihat walaupun dia itu kita juga dia maksudnya oke, dari orang kaya gitu, seakan-akan dia itu sudah diberi nikmat gitu, iya kan? Tapi kita kadang juga nggak tahu, walaupun dia terlihat kayak cuman isi dalam keluarga rumahnya itu, mungkin dia juga merasakan hal yang sama yang kita rasakan gitu. Pusing juga kadang-kadang, cuman oke lah, ini beberapa persen bisa kita kategorikan 70% atau 80% orang yang menganggap yang telah diberi nikmat kepadanya itu ialah orang kaya tuh. Cuman 30% masih kita harus seleksi lagi, bahwa ada memang orang yang hidupnya sederhana gitu, tapi dia tenang, tentram, nyaman di rumahnya gitu. Kehidupannya pun berkecukupan dalam artian secukupnya, sederhana lah pokoknya. Mungkin yang 30%-nya itu seperti itu guys. Jadi perlu juga kita seleksi pertimbangkan gitu. Jadi tidak semua nikmat itu diberikan kepada orang kaya gitu. Jadi ketika kita juga harus kembali ke ayat yang sebelumnya tadi juga bisa, yang maha pengasih lagi maha penyayang gitu kan. Ya sebenarnya kita tuh sudah juga diberi nikmat itu. Jadi intinya guys, enak banget loh ini menerjemahkannya ya kalau seperti ini ya. Aku bahagia deh malam ini. Coba deh kalian baca sendiri gitu, atau ya seenggaknya kalian bisa mendengarkan apa yang aku sampaikan gitu loh guys. Jadi nikmat itu tidak hanya terlihat seperti harta, kekayaan, tapi juga kenyamanan seperti kalian rasakan saat ini, walaupun dalam kondisi keadaan yang sedih, sepi. Ada detik dan waktunya kalian juga merasakan kenyamanan. Itulah nikmat yang diberikan kepada kita guys. Oke, untuk sementara cukup sampai di Al-Fatihah, karena kita tidak bisa berlama-lama, soalnya nanti ngerendernya juga lama dan uploadnya juga lama gitu. Saya mohon maaf sekali, bukan karena apa-apa, karena gimana, demi kita semua gitu. Jadi buat kalian yang suka video ini, tolong like, komen, dan subscribe gitu. Bila perlu, kalau memang layak untuk di share, coba bagikan ke teman-teman kalian, mudah-mudahan bermanfaat gitu. Untuk besok kita lanjut ke ayat berikutnya. Oke, saya Yogi. Malam ini malam Rabu 24 Februari saya berada di Yogyakarta. Siapa tahu ada kalian sebagian saudara-saudara, teman-teman yang berada di sekitar sini, bisa kok kita mengkaji gitu, mengkaji. Kalau mengaji kita seakan-akan baca semuanya, tapi kalau mengkaji gitu, benar nggak kalau jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya itu bukan hanya orang-orang yang terlihat kaya gitu, terlihat banyak hartanya, tapi juga orang-orang yang sederhana, bahagia dalam kehidupannya gitu. Kalau emang benar berarti kita sepaham, tapi kalau enggak, mari kita kaji ulang lagi itu gitu loh guys. Jadi seperti itu. Saya berada di Jalan Imogiri Barat,
kilometer 8 samping DM Supermarket di Bantul, Yogyakarta. Oke guys, selamat malam, selamat menikmati waktu istirahat. Jangan lupa berdoa. Saya Yogi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.